membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan dimulai, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur Asmara, Ibu Kepala Sekolah Mampang Prapatan 02 ya, Bu. Ya, baik. Betul. Ya, dan semua teman-teman yang ada di sini. Jadi pada hari ini kita mau diskusi tentang program pembelajaran kita selama PJJ ya. Dimulai dengan menganalisis KD. Nah, berikut ini saya akan coba share untuk proses analisis KD-nya ya, Bu. Ya, kita coba cermati ya untuk LK1, untuk prosesnya, awal proses. Jadi kita melihat KD yang ada di kelas 1. Nah, kebetulan kita ambil nih dari tema 4, yaitu tentang keluargaku. Kemudian subtemanya adalah kebersamaan dalam keluargaku. Nah, di situ ada KD 3.4 itu bahasa Indonesia, yaitu menentukan kosakata tentang anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya melalui teks pendek. Bisa berupa gambar, tulisan, slogan, ataupun syair lagu. Nah, karena ada di situ ada syair lagu, supaya kita lebih enak, karena anak-anak kelas 1 itu kan sebetulnya senangnya masih nyanyi-nyanyi ya. Maka dalam pembelajarannya kita menggunakan nyanyian-nyanyian. Karena ini PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka menyanyinya itu kita ambil melalui kita upload melalui YouTube. Jadi nanti anak-anak bisa membuka videonya dan mereka menyanyi bersama. Jadi ini indikatornya adalah anak dapat menyebutkan, walaupun di situ judulnya menyebutkan itu kan berarti baru C2 ya. Sedangkan kemarin kita diminta yang hot C4, C5, C6. Tetapi indikator yang di sini walaupun menyebutkan itu tetap nanti dalam kinerjanya mereka tetap menggunakan C6. Karena nanti tugasnya adalah mereka membuat video dari yang anak-anak menyanyikan. Jadi nanti dari kita ada video menyanyikan tentang anggota tubuh, kemudian mereka membuat video yang sama. Itu, jadi menciptakan berarti. Nah, tugas yang berikutnya lagi masuk ke dalam C4 dan C5, yaitu dari lagu yang misalnya dua mata saya, hidung saya satu, dua telinga saya, satu mulut saya tidak berhenti makan. Yang lagu-lagu itu nanti mereka menemukan dua mata saya. Apa sih fungsi dari mata? Nah, anak nanti menuliskan itu. Berarti kan itu sudah menganalisa. Jadi itu masuknya C4. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran yang benar hot, high order thinking skill, yang bisa kita aplikasikan ke anak-anak selama PJJ tersebut. Jadi kita menggunakan dua indikator nih ya. Yang pertama, anak menyebutkan namanya melalui sebuah lagu, ini C2. Siswa dapat menjelaskan anggota tubuh dengan mencari informasi. Nah, di situ ada kata mencari informasi, itu berarti C4. Lalu materinya berarti anggota tubuh kita yang ada dalam lagu dan nanti anak menyebut ya, ada di video. Model dan metodenya itu adalah active learning, pembelajaran aktif, kemudian ada ceramah. Ceramah ini kalau kita pakai Zoom ya, sebelum anak-anak video kan kita ceramah lebih dulu pastinya. Demikian pula apabila kita menggunakan WA, kan pasti akan dimulai dengan ceramah. Kemudian berikutnya online. Terus untuk media dan alatnya, tadi kita menggunakan medianya adalah boleh WA group, boleh Zoom, dan pastinya kita menggunakan YouTube karena nanti ada link YouTube-nya.
Terus untuk jenis tesnya itu ada 2 jenis, yang satu tertulis itu bentuknya soal uraian, itu nanti ada di dalam RPP-nya. Kemudian yang berikutnya lagi yang tidak tertulis, yaitu membuat video. Kira-kira untuk bahasa Indonesia ada masukan nggak Ibu? Bu Dina, Bu Nur, Bu Mahmudah, ada masukan? Sepertinya kalau media karena kelas 1 ya. Kita menulis genre tadi kan menyanyikan ini ya tentang anggota tubuh ya Bu. Iya, nanti divideokan. Format dia bisa dituliskan alat inderanya apa aja, mata ada, kemudian satu gitu. Iya, menulis masih bentuknya kosakata bukan menulis kalimat ya. Bukan. Dia menuliskan panca indera aja, jadi kalimat kosakata pendek aja kayak hidung, mulut. Betul. Masuk. Iya. Bu. Betul seperti itu nanti di ilkanya. Tapi medianya ditambah gambar. Medianya mau ditambah gambar. Ya, gambar anggota tubuh pokoknya bagian-bagian anggota tubuh seperti mata, telinga. Oh iya. Boleh ya, di sini berarti saya tulis ya. Gambar anggota tubuh. Kalau untuk dia bisa dari anak sendiri, kayaknya Bu, kalau misalkan ngikut Zoom nih Bu, anak satu terus sampai unjuk ini lo mata gitu, bisa kan itu media anaknya sendiri. Boleh iya, maksudnya dianya sendiri berarti ya. Kan ketika jadi itu anak-anak menyiapkan. Kemudian berarti diri sendiri ya. Jadi modelnya anaknya. Ini matanya diri sendiri itu maksudnya. Bisa masuk gitu, bisa dari diri sendiri. Bisa. Berarti diri sendiri ya. Ya, bisa diri sendiri. Di medianya. Hai. Terima kasih. Berarti kita sudah fix nih ya untuk yang analisa untuk bahasa Indonesia. Sekarang kita menuju matematika. Nah, bahasa Indonesia dan matematika ini kebetulan tidak begitu ada tidak ada keterkaitannya, tetapi bukan berarti mereka tidak satu tema ya, tetap satu tema. Nah, matematikanya itu temanya juga masih keluarga, tapi mungkin yang akan kita lihat adalah benda-benda di lingkungan keluarga kita. Begitu ya. Jadi ini mengenal bangun ruang dan bangun dasar dengan menggunakan berbagai benda konkret. Itu KD-nya, berarti benda konkret, tapi yang ada di rumah kita, di keluarga. Karena kan kita sedang pandemi COVID ya, anak-anak nggak boleh keluar rumah, nggak boleh, mereka nggak boleh pergi-pergi, jadi di rumah saja. Berarti benda-bendanya adalah yang ada di rumah saja. Ya. Kemudian dari benda-benda yang sudah mereka sebutkan tadi, nanti mereka akan mengelompokkan. Misalnya kulkas. Kulkas itu masuknya apa? Masuknya balok gitu kan. Terus mereka nanti melihat lagi apa yang di situ. Lampu, bentuknya bola karena bundar ya seperti bola. Nah, mereka bisa menyebut bola, balok, dan sebagainya itu dengan tuntunan kita lebih dulu. Jadi nanti kita setelkan dulu videonya, lalu mereka mengikuti. Begitu ya prosesnya ya. Nah, itu nanti akan detail ini dibicarakan di dalam RPP kita. Baik, mungkin ada apa yang perlu dicermati, ada tambahan, ini mungkin di medianya, Ibu-ibu silahkan. Saya baru menulis PA Group, Zoom, dan YouTube. Apa tadi? Benda ya? Bu Nur, Bu Dina, Bu Mahmudah. Medianya mungkin benda-benda sekitar kita itu contohnya apa, bisa disebutin nggak? Benar. Benda ya. Ya. Benda-benda
di rumah ya Bu ya. Ya, yang ada di rumah. Di rumah yang bentuknya ruangan, yang bentuknya 3 dimensi gitu ya. Ruang, Bu. Yang bentuknya ruang. Ya. Iya. Ada lagi? Mungkin bahasanya bukan seperti itu kali. Yang berbentuk bangun ruang. Yang Benda-benda di rumah yang berbentuk bangun ruang. Itu banyak tuh. Biasanya mereka bisa tunjukin tabung tuh, celengan ada tuh yang bentuknya tabung. Gitu kan ada ya. Iya. Atau kotak paper. Kalau anak Berbentuk bangun ruang. Bekas bikin biskuit kongwan. Iya, nanti mereka dalam RPP-nya dan dievaluasinya itu mereka menyebutkan misalnya kaleng, enggak kaleng kongwan kali ya, kaleng biskuit. Nah, mereka kelompokkan mana? Balok. Lalu mereka bilang kaleng biskuit sama dengan balok gitu. Nanti mengelompokkannya seperti itu. Sudah kali ya Bu, sudah cukup untuk yang analisis KD atau masih ada tambahan lagi? udah cukup ini sih, Bu. Cukup, berarti kita akan menuju ke yang berikutnya yaitu RPP-nya. Kita lihat ya. RPP. Sudah kelihatan? RPP-nya sudah belum? belum kelihatan, Bu. Bisa. Enggak. Sudah Ibu? Sudah ya? Ya baik. Nah ini dari yang analisis KD tadi, ini langsung kita masukkan ke dalam RPP-nya. Suaranya putus-putus. Nah, karena ini masih PJJ, maka kita harus selalu mengingatkan pada mereka ya, utamanya menguatkan mereka, menguatkan ayah bundanya ya Bu, supaya sabar, karena mereka juga sama seperti kita menjadi guru di rumah. Sesungguhnya orang tua tidak menjadi guru, karena orang tua hanya mendampingi ya. Tapi kan sekarang suka salah kaprah, orang tua kan bikin anaknya hasilnya yang terbaik, jadi mereka yang ngajarin. Padahal harusnya yang tetap memberi pembelajaran kan guru, orang tua hanya mendampingi saja. Jadi untuk menguatkan para orang tua, maka kita sapa beliau-beliau ini dengan selamat pagi, apa kabar ayah bunda? Semoga ayah bunda